Suamiku pulang dengan senyum manis dan pelukan hangat, tapi tanda merah di lehernya membuat duniaku seketika runtuh. Aku mengira itu adalah bukti pengkhianatan yang nyata, hingga aku menyadari ada sesuatu yang sangat aneh dari aroma kemejanya malam ini. Halo Sobat Hati. Di video kali ini, kita akan membahas misteri di balik tanda merah yang tertangkap mata malam itu. Kupikir itu adalah bukti pengkhianatan yang nyata, tapi ternyata ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan dariku demi sebuah alasan yang menyayat hati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jarum jam di dinding ruang tamu seolah sengaja melambat, berdetak dengan suara yang lebih nyaring dari biasanya. Sudah lewat pukul 10 malam, namun kursi di meja makan masih tetap kosong. Aris, laki-laki yang telah mendampingiku selama 7 tahun, belum juga menunjukkan batang hidungnya. Aku menatap piring-piring berisi makanan yang mulai mendingin, sama dinginnya dengan perasaanku yang mulai dipenuhi oleh tanya. Biasanya, ia selalu memberi kabar jika harus lembur. Tapi hari ini, ponselnya mati total. Gelisah itu mulai merayap, membayangkan berbagai kemungkinan buruk di jalanan yang mungkin menimpanya. Aku mencoba menepis pikiran negatif, namun keheningan rumah ini justru membuat imajinasiku liar kemana-mana. Tepat saat aku hendak meraih kunci motor untuk menyusulnya ke kantor, suara mesin mobil terdengar berhenti di depan pagar. Jantungku berdegup lebih kencang, bukan karena lega, melainkan karena ada firasat aneh yang menyelinap. Aku membuka pintu sebelum dia sempat mengetuk. Di sana, Aris berdiri dengan bahu yang lunglai, tampak seperti seseorang yang baru saja memikul beban seluruh dunia di punggungnya sendirian. Wajahnya pucat pasi, matanya sayu dan terlihat menghindari tatapanku secara sengaja. Aku mencoba meraih tangannya untuk menyambutnya, namun ia menariknya dengan gerakan yang terasa sangat canggung, seolah-olah sentuhanku adalah sesuatu yang menyakitkan baginya. "Mas, kamu dari mana saja? Kenapa ponselmu tidak bisa dihubungi sama sekali?" Tanyaku dengan suara yang berusaha kupelankan agar tidak terdengar seperti tuduhan. Ia tidak menjawab segera, hanya helaan napas panjang yang terdengar sangat berat. Aris melangkah masuk ke rumah tanpa sepatah kata pun, meninggalkan aroma asing yang tidak biasa aku hirup. Bukan bau rokok yang biasa ia hisap, bukan pula bau parfum wanita yang menyengat, melainkan sesuatu yang tajam namun samar, mirip aroma pembersih ruangan rumah sakit yang steril. Aku mengikutinya ke ruang tengah, mengamati setiap gerak-geriknya yang terasa sangat asing. Biasanya, ia akan langsung memelukku dan bercerita tentang harinya yang melelahkan. Tapi malam ini, ia seperti orang asing yang tersesat di rumahnya sendiri. "Hanya lembur, pekerjaan di kantor sedang kacau," jawabnya singkat tanpa menoleh sedikit pun. Suaranya terdengar serak, seolah ada sesuatu yang sangat mengganjal di tenggorokannya. Ia bergegas menuju kamar mandi, namun gerakannya terhenti sejenak saat aku memegang pundaknya. Ada sesuatu yang janggal. Di tengah udara malam yang cukup gerah ini, ia mengenakan syal tipis yang menutupi seluruh lehernya. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya sepanjang pernikahan kami. Kecurigaanku mulai tumbuh subur, menyiram benih-benih ketakutan yang sejak tadi tertanam di kepala. Kenapa dia harus menutupi lehernya dengan begitu rapat? Apa yang sebenarnya dia sembunyikan di balik kain itu? Apakah ada tanda yang tidak boleh aku lihat sama sekali? Rasa penasaran itu membakar dadaku hingga terasa sesak. Aku hanya berdiri terpaku di depan pintu kamar mandi, mendengarkan suara kucuran air yang terdengar begitu dingin. Pikiranku mulai terbang ke arah perselingkuhan, sebuah ketakutan klasik yang selalu menghantui setiap istri. Apakah tanda merah di leher itu benar adanya? Mengapa ia harus berbohong soal lembur jika semuanya baik-baik saja? Saat pintu kamar mandi akhirnya terbuka dan uap hangat keluar menyentuh kulitku, aku melihatnya. Syal itu sudah tergeletak di atas wastafel. Aris keluar dengan kaos oblong longgar, namun ia masih berusaha menunduk. Saat ia membungkuk untuk mengambil handuk, aku melihatnya dengan sangat jelas. Sebuah noda merah keunguan di sisi lehernya, kontras dengan kulitnya yang pucat. Darahku seolah berhenti mengalir saat menyadari
bahwa kecurigaan terburukku mungkin benar-benar terjadi tepat di depan mataku sendiri. Noda itu tampak begitu mencolok di bawah pendar lampu kamar yang kekuningan. Merah, sedikit membengkak, dan terletak di posisi yang hanya bisa berarti satu hal dalam kamus pengkhianatan. Jantungku serasa berhenti berdetak sesaat, sebelum akhirnya berpacu dengan kecepatan yang menyakitkan. Aku ingin membuang muka, ingin percaya bahwa itu hanyalah luka karena gigitan serangga atau iritasi kulit biasa. Namun, bentuk dan warnanya terlalu spesifik untuk disebut kecelakaan. Aris menyadari arah pandanganku. Ia segera menarik handuk di bahunya untuk menutupi lehernya dengan gerakan yang terlalu terburu-buru. Wajahnya yang semula pucat kini berubah menjadi merah padam, bukan karena malu, melainkan seperti seseorang yang tertangkap basah menyimpan rahasia paling kotor di dunia ini. "Mas, itu apa?" tanyaku dengan suara bergetar yang nyaris tak terdengar. Aku berharap dia akan tertawa, mengatakan bahwa itu hanya lelucon atau luka karena gesekan kerah baju yang terlalu ketat. Namun, Aris hanya diam. Ia berbalik membelakangiku, pura-pura sibuk merapikan pakaian di dalam lemari. Keheningan itu justru menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Setiap detik yang berlalu tanpa penjelasan darinya terasa seperti sembilu yang menyayat kepercayaan yang telah kupupuk selama 7 tahun ini. Aku mendekat, mencoba menyentuh bahunya, namun ia sedikit menghindar. Penolakan itu terasa lebih perih daripada tamparan fisik. Aku tidak pernah membayangkan bahwa rumah tangga kami yang tampak tenang akan dihantam badai hanya karena satu tanda kecil yang menghancurkan segalanya. "Jangan mulai, Maya. Aku sedang sangat lelah. Tolong biarkan aku istirahat," gumamnya tanpa sekalipun menoleh padaku. Suaranya terdengar pecah, ada nada putus asa yang menyelinap di sana. Namun amarahku sudah lebih dulu mengaburkan segalanya. Lelah karena apa? Lelah karena bekerja atau lelah karena menyembunyikan kebohongan besar ini dariku? Aku hanya bisa berdiri terpaku di tengah kamar, menatap punggung laki-laki yang selama ini kupikir adalah tempat paling aman untuk pulang. Kini, punggung itu terasa seperti dinding beton yang dingin dan tak tertembus. Aku ingin berteriak, ingin bertanya siapa wanita itu, namun lidahku terasa kaku. Ada rasa mual yang mendesak di pangkal tenggorokan saat aku kembali membayangkan bagaimana tanda itu bisa mendarat di sana dengan begitu berani saat aku menunggunya di rumah. Pikiranku mulai memutar kembali kejadian-kejadian kecil dalam beberapa bulan terakhir yang mungkin telah kulewatkan. Lembur yang semakin sering, ponsel yang selalu diletakkan terbalik, dan sikapnya yang terkadang terlalu perhatian secara tiba-tiba. Apakah semua itu adalah cara dia menutupi rasa bersalahnya kepada diri saya? Aku merasa bodoh, merasa menjadi orang terakhir yang mengetahui kehancuranku sendiri. Aris kemudian berbaring di tempat tidur, membelakangiku dan menarik selimut hingga ke telinga. Ia mencoba menciptakan jarak yang sangat nyata di antara kami berdua. Di bawah remang lampu tidur, aku hanya bisa melihat bayangannya yang membeku. Tidak ada percakapan, tidak ada pelukan pengantar tidur, hanya ada suara napasnya yang tidak teratur, menandakan bahwa ia pun sebenarnya tidak sedang tertidur dengan tenang. Aku duduk di tepi tempat tidur, merasakan air mata yang mulai jatuh satu persatu tanpa bisa kubendung lagi. Rasa sesak di dada ini seolah ingin meledak. Namun aku memaksakan diri untuk tetap diam. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapan laki-lakinya yang baru saja merobek hatiku tanpa belas kasihan. Aku teringat kembali pada aroma obat-obatan steril yang tercium dari tubuhnya saat ia pertama kali datang tadi. Apakah itu parfum baru wanita itu? Ataukah mereka bertemu di tempat yang tidak seharusnya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar seperti lingkaran setan yang tidak berujung. Setiap kali aku menutup mata, tanda merah itu kembali muncul, seolah-olah mengejek kesetiaanku selama ini. Aku tahu, malam ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan duri dan luka sangat dalam. Keheningan kamar ini menjadi saksi bisu bagaimana sebuah tanda kecil sanggup meruntuhkan fondasi yang dibangun bertahun-tahun. Aku melihat syal yang tadi ia kenakan tergeletak di lantai, tampak seperti kain kafan bagi kebahagiaan kami. Ingin rasanya aku membangunkannya, memaksanya bicara jujur meski itu akan membunuhku secara perlahan. Namun, ada bagian dari diriku yang merasa sangat takut.
Takut jika dugaanku salah, namun jauh lebih takut jika dugaanku ternyata benar. Aku mematikan lampu kamar, membiarkan kegelapan menelan kami berdua dalam kesunyian yang mencekam. Di tengah kegelapan itu, aku bersumpah dalam hati untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya, apapun risikonya nanti bagi diri kami sendiri di dalam rumah yang mulai terasa asing ini. Saat aku mulai memejamkan mata dalam kelelahan mental yang luar biasa, telingaku menangkap suara isakan kecil yang sangat samar dari balik selimut Aris. Suara itu begitu tipis, hampir tenggelam oleh suara detak jam dinding yang terus berjalan. Apakah dia menangis karena menyesal telah mengkhianatiku, atau ada alasan lain yang jauh lebih gelap dari sekadar perselingkuhan yang aku bayangkan selama ini? Tangannya yang berada di atas selimut tampak menggenggam erat kain itu, seolah ia sedang menahan rasa sakit yang sangat hebat di tubuhnya. Aku ingin meraih tangan itu, namun egoku menahannya dengan kuat. Malam yang panjang ini masih menyisakan banyak tanya yang belum terjawab, dan aku tahu, hari esok tidak akan pernah sama lagi bagi pernikahan kami yang kini berada di ujung tanduk. Fajar belum lagi menyingsing ketika aku memutuskan untuk bangkit dari tempat tidur dengan langkah yang sangat hati-hati agar tidak membangunkannya. Pikiranku sudah bulat untuk mencari bukti pertama yang bisa menjelaskan segalanya. Aku melangkah menuju meja rias tempat ia meletakkan dompet dan kunci mobilnya semalam. Tanganku gemetar saat meraih benda-benda itu, merasa seperti seorang pencuri di rumah sendiri. Namun, rasa sakit hati ini telah memberiku keberanian yang tidak pernah kupunya sebelumnya. Di dalam dompetnya, aku menemukan sebuah sobekan kertas kecil dengan nomor telepon yang tidak kukenal. Tapi yang lebih mengejutkan adalah apa yang terselip di balik foto pernikahan kami yang selalu ia simpan di sana selama ini dengan sangat-sangat rapi sekali. Sepotong kertas itu bukan berisi pesan cinta dari orang lain, melainkan sebuah alamat laboratorium yang terletak di sudut kota yang sangat jauh dari kantornya. Kenapa dia pergi ke sana tanpa memberitahuku? Apakah tanda merah di lehernya itu ada hubungannya dengan tempat misterius ini? Aku menyimpan kertas itu ke dalam saku dasterku dengan tangan yang masih gemetar hebat. Rahasia ini terasa semakin berat dan menyesakan, seolah setiap helai napas yang kuambil kini mengandung racun kecurigaan. Aku kembali menatap Aris yang masih bergelung di balik selimut, tampak begitu rapuh namun sekaligus penuh dengan misteri. Aku tidak akan membiarkan kebohongan ini terus berjalan, bahkan jika kebenaran itu nantinya akan menghancurkan seluruh duniaku tanpa sisa sedikit pun yang tertinggal nanti. Pagi menyapa dengan kejam. Cahaya matahari masuk lewat celah jendela ruang makan terasa silau, seolah ingin menelanjangi luka yang kusembunyikan di balik mata sembab. Aku berdiri di depan kompor, membiarkan aroma kopi memenuhi ruangan, berharap kafein menjernihkan pikiran kusut. Di dalam saku daster, sobekan kertas alamat laboratorium terasa seperti bara api membakar kulit. Aku ingin bertanya, namun lidahku keluh. Ada ketakutan besar bahwa jika aku bersuara, pertahanku akan hancur seketika. Aku menatap piring dengan gerakan mekanis, berusaha menampilkan wajah istri yang baik-baik saja, padahal di dalam sana, aku hancur berkeping-keping tanpa sisa yang tertinggal dalam hati ini. Langkah kaki Aris mendekat. Aku merasakan kehadirannya sebelum ia masuk dapur. Bau obat-obatan masih ada, meski samar tertutup sabun mandi. Saat ia duduk, aku tidak berani menoleh. Aku menyodorkan kopi hitam tanpa kata. Ia bergumam terima kasih dengan suara parau. Yang membuat hatiku mencelos adalah ia kembali memakai syal tipis itu, meski udara mulai gerah. Tindakan itu menjadi penegasan ada sesuatu yang kotor yang ia sembunyikan. Aku duduk di hadapannya, menyuap nasi goreng yang rasanya seperti pasir di mulutku. Keheningan kami terasa tebal, sampai suara denting sendok terdengar seperti ledakan memekakan telinga. Aku hanya bisa menunduk, takut jika mataku bicara lebih banyak dari yang seharusnya. Kenapa memakai syal di rumah, Mas? Cuaca sedang panas, tanyaku memecah kesunyian dengan nada datar. Aris tersentak, tangannya memegang cangkir sedikit gemetar. Ia meraba leher secara refleks, memastikan kain itu masih menutupi noda merah semalam. Ia terdiam lama sebelum memberi jawaban tidak masuk akal. Ia beralasan tenggorokannya sakit dan merasa menggigil sejak malam. Kebohongan itu terasa nyata, membuat mual kembali muncul.
Bagaimana bisa laki-laki yang kupercaya berbohong dengan tatapan sayu? Apakah ia memancing rasa kasihan agar aku berhenti bertanya tentang rahasianya? Aku merasa setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah racun yang perlahan membunuh sisa kepercayaan yang masih aku punya. Aku ingin menarik syal itu dan berteriak di depan wajahnya. Aku ingin menunjukkan kertas laboratorium di dompetnya dan menuntut penjelasan jujur. Namun, aku masih pengecut. Aku takut jika kebenaran terucap, aku tak punya tempat bersembunyi dari kenyataan pahit. Maka, aku memilih bermain peran dalam sandiwara melelahkan ini. Aku memperhatikannya menyesap kopi dengan mata menatap kosong ke jendela. Ada kesedihan mendalam di wajahnya, tidak biasa kulihat bahkan saat masalah kerja berat sekalipun. Apakah rasa bersalah pengkhianatan begitu menyiksa? Atau ada hal lain yang jauh lebih rumit dari urusan wanita lain yang kucurigai? Hatiku terus bertanya, namun jawaban yang kunanti tak kunjung datang darinya. Aris bergegas menghabiskan kopi dan pamit pergi kerja lebih awal. Ia berkata ada rapat penting yang tak bisa ditinggalkan. Ia tak mencium keningku, hanya tepukan bahu yang terasa sangat formal. Aku menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu, merasa ditinggalkan di reruntuhan kepercayaan yang kini sudah rata dengan tanah. Begitu suara mesin mobil menjauh, aku mengeluarkan kertas laboratorium itu. Alamat itu memanggilku, menantangku mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tak bisa diam menunggu hatiku mati karena ketidakpastian. Aku harus tahu apa yang dilakukan suamiku di tempat itu tanpa sepengetahuanku. Rahasia besar apa yang sebenarnya ia sembunyikan di balik kain syal itu? Setiap tarikan napas kini terasa berat saat aku mulai melangkah menuju alamat misterius itu, bersiap untuk menghancurkan sisa-sisa ilusi kebahagiaan kami. Aku tahu, apapun yang kutemukan di sana nanti akan mengubah hidup kami selamanya. Namun rasa haus akan kebenaran ini jauh lebih membara daripada rasa takutku sendiri. Aku menghidupkan mesin motor dengan tangan gemetar, membayangkan kemungkinan terburuk yang akan menyambutku di ujung jalan. Apakah Aris benar-benar telah mengkhianatiku? Atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang sedang ia sembunyikan di balik bayang-bayang rumah tangga kami? Aku harus segera mengetahuinya sekarang juga sebelum semuanya terlambat. Lalu, bagaimana jika apa yang kulihat di sana justru jauh lebih mengerikan dari sekadar pengkhianatan yang aku bayangkan selama ini? Aku melaju menembus kemacetan kota dengan pikiran yang terus berkecamuk, mencoba mencari alasan untuk tetap bertahan. Namun, semakin aku mendekati alamat itu, semakin kuat firasatku bahwa aku sedang berjalan menuju sebuah kenyataan yang akan merobek jantungku tanpa ampun. Tidak ada lagi jalan untuk kembali, dan aku tidak akan berhenti sampai rahasia di balik tanda merah di leher suamiku itu terbongkar sepenuhnya di depan mataku sendiri sore ini. Gedung laboratorium itu tampak dingin, tapi keberanianku mendadak luntur saat berdiri di depan pintunya. Aku pulang dengan tangan hampa karena pihak administrasi menolak memberikan informasi pasien tanpa kartu identitas asli. Rasa frustrasi itu membakar dadaku sepanjang perjalanan pulang yang terasa sangat melelahkan. Aku merasa seperti orang bodoh yang sedang mengejar bayangan di tengah kegelapan. Sesampainya di rumah, aku hanya duduk di ruang tamu yang gelap, menunggu suara mesin mobil Aris. Ketika ia akhirnya datang, bau steril itu kembali menyeruak, lebih tajam dari sebelumnya. Ia langsung menuju kamar mandi tanpa menyapa, seolah-olah kehadiranku hanyalah bagian dari perabot rumah yang tak lagi berarti. Kesempatan itu datang saat ia mulai menyalakan keran air. Aku melangkah dengan kaki telanjang menuju tumpukan pakaian kotornya, berharap kain-kain itu bisa bicara jujur padaku malam ini tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jaketnya terasa berat saat kuangkat dari lantai kamar mandi yang lembab. Aku merogoh saku dalamnya dengan tangan yang gemetar hebat. Takut jika Aris tiba-tiba keluar dan menangkapku basah melakukan hal rendah ini. Tidak ada parfum wanita, tidak ada lipstik, tidak ada barang-barang yang biasa ditemukan pada suami yang berkhianat. Namun, tanganku menyentuh selembar kertas kecil yang terlipat rapi. Itu adalah struk pembelian dari sebuah apotek yang lokasinya tak jauh dari laboratorium tadi siang. Nama obat-obatan yang tertera di sana sangat asing bagi telingaku, bukan jenis obat flu atau sakit tenggorokan biasa yang ia klaim selama ini. Aku menyembunyikan struk itu di saku celanaku, merasa ada bongkahan es yang mulai menyumbat aliran darahku.
Mengapa dia harus membeli obat-obatan sebanyak ini secara sembunyi-sembunyi? Kenapa dia tidak pernah mengeluh sakit padaku selama ini? Ketakutan ini mulai menggerogoti logikaku dengan sangat cepat. Aku beralih ke ponselnya yang diletakkan di atas meja nakas dengan posisi tertelungkup. Jantungku berdebar sangat kencang, seolah-olah hendak melompat keluar dari rongga dada. Aku mencoba memasukkan kode sandi yang selama ini kami gunakan, namun layarnya menunjukkan pesan kesalahan. Ia telah mengganti kode sandinya tanpa memberitahu aku sama sekali. Perubahan kecil ini terasa seperti tamparan keras di wajahku yang lelah. Mengapa setelah 7 tahun dia merasa perlu mengunci pintunya dariku secara tiba-tiba? Aku mencoba kombinasi angka lain, tanggal lahir ibunya hingga tanggal pernikahan kami, namun semuanya gagal total. Layar itu tetap gelap, seolah mengejek rasa ingin tahuku yang sudah berada di ambang batas kewarasan. Di balik pintu kamar mandi, suara air masih terus mengalir, seiring dengan air mataku yang jatuh membasahi layar ponsel yang dingin dan membisu itu. Aku meletakkan benda itu kembali dengan tangan gemetar, tepat saat sebuah notifikasi dari nomor tak dikenal muncul di layar, menanyakan apakah dia sudah siap untuk besok pagi. Notifikasi misterius semalam terus menghantui setiap hela napas yang kuambil pagi ini. Pertanyaan, apakah sudah siap untuk besok pagi, terasa seperti vonis mati bagi kebahagiaanku. Aris terbangun dengan wajah yang jauh lebih tirus, namun sorot matanya kini dipenuhi kewaspadaan yang berlebihan. Ia tidak lagi menaruh ponselnya di meja kamar, melainkan membawanya kemanapun ia melangkah, bahkan ke dapur sekalipun. Saat sarapan, suasana rumah terasa begitu dingin membeku meski sinar matahari pagi mulai memanjat langit. Aris lebih banyak terdiam tanpa kata. Jemarinya sibuk mengetik sesuatu di balik layar ponsel di bawah meja makan dengan gerakan sangat cepat seolah berkejaran dengan waktu yang terbatas. Aku mencoba mencairkan suasana dengan membicarakan rencana akhir pekan kami, namun ia hanya menjawab dengan gumaman yang tidak jelas sekali. Rasa sesak di dada mulai merayap naik, memenuhi rongga jantungku dengan kecurigaan yang tebal dan menyesakkan hati. Tiba-tiba ponselnya bergetar di saku celananya. Ia langsung berdiri dan menjauh dariku dengan ekspresi wajah yang berubah sangat drastis dalam sekejap saja. Ia melangkah ke arah balkon belakang dengan langkah terburu-buru, seakan sedang menghindari kehadiranku. Aku mengikuti gerakannya dari balik tirai jendela, mencoba menangkap setiap kata yang keluar dari bibirnya yang pucat itu. Ia berbicara dengan suara berbisik, sangat pelan hingga nyaris tak terdengar, namun aku bisa menangkap nada kecemasan yang mendalam dari getaran suaranya. Ya, aku sudah siap. Jangan beritahu dia sekarang juga. Aku tidak ingin dia tahu dulu tentang semua ini. Kalimat itu menusuk jantungku tanpa ampun. Siapa yang tidak boleh tahu? Apakah aku? Apakah wanita di balik nomor misterius semalam sedang merencanakan sesuatu yang besar bersamanya di belakangku? Kecurigaanku bahwa ia memiliki simpanan kini semakin menguat dan terasa sangat nyata di depan mata saya. Setelah menutup telepon, Aris segera mengunci diri di ruang kerja, sesuatu yang kini menjadi rutinitas barunya yang sangat menyakitkan. Aku berdiri di depan pintu yang tertutup rapat itu, merasakan jarak yang membentang ribuan kilometer di antara kami berdua. Aku mencoba mengetuk pintu, beralasan ingin mengantarkan teh hangat, namun ia menolak dengan suara keras dari dalam. Aku sedang sibuk. Maya, jangan ganggu aku, bentaknya, membuat air mataku kembali tumpah karena tidak pernah ia membentakku sekeras itu. Aku merasa suamiku telah berubah menjadi orang asing yang penuh rahasia gelap. Sepanjang sore, aku hanya mendengar gumaman pelan dari balik pintu yang terkunci. Ia seperti sedang menyusun sebuah rencana besar yang sengaja dirahasiakan dariku. Aku tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pengkhianatan biasa yang sedang ia sembunyikan di sana. Apakah besok adalah hari di mana duniaku akan hancur menjadi kepingan? Malam semakin larut, namun mataku sama sekali tidak bisa terpejam meskipun tubuhku sudah merasa sangat lelah karena tekanan batin yang luar biasa sepanjang hari ini. Di sampingku, Aris sudah tertidur pulas, atau setidaknya ia berpura-pura tidur dengan napas yang terdengar berat dan tidak beraturan sama sekali. Aku bangkit pelan-pelan, menghindari suara sekecil apapun yang bisa membangunkannya dari alam mimpi yang mungkin lebih indah daripada kenyataan pahit yang kami hadapi sekarang.
Tujuanku hanya satu, yaitu keranjang cucian di pojok kamar mandi, tempat ia melemparkan ke meja kerjanya begitu saja setelah perdebatan dingin kami di meja makan tadi sore. Aku ingin mencari jawaban yang tidak kunjung ia berikan lewat kata-kata, sebuah bukti fisik yang mungkin tertinggal di antara serat kain yang ia kenakan seharian ini, saat ia mengaku sedang lembur di kantornya yang jauh itu. Tanganku terasa sangat dingin saat menyentuh kain katun putih yang masih sedikit lembab, karena keringat suamiku. Aku meremas kemeja itu dengan kuat, merasakan detak jantungku sendiri yang berpacu di ujung jari yang gemetar hebat. Perlahan, aku mendekatkan kain itu ke hidungku, bersiap untuk mencium aroma parfum wanita yang selama ini aku takuti akan menghancurkan duniaku tanpa sisa. Namun, apa yang menusuk indera penciumanku justru jauh lebih membingungkan dari sekadar wangi bunga atau mask yang feminin. Ada aroma tajam yang sangat menyengat, sebuah bau kimia yang dingin dan steril, mengingatkanku pada lorong-lorong rumah sakit yang sepi di tengah malam atau ruang operasi yang mencekam. Bau ini begitu kuat di bagian kerah, tepat di tempat tanda merah misterius itu berada semalam. Seolah-olah bau itu sengaja diletakkan di sana untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih busuk. Pikiranku yang sudah terlanjur dipenuhi oleh racun kecurigaan mulai bekerja dengan cara yang sangat liar dan tidak masuk akal sama sekali. Apakah sekarang para wanita simpanan menggunakan jenis parfum dengan aroma medis seperti ini agar tidak terdeteksi oleh istri sah di rumah? Ataukah Aris sengaja menyemprotkan cairan pembersih ke tubuhnya untuk menghilangkan jejak parfum wanita lain sebelum ia menginjakan kaki di teras rumah kami? Aku merasa mual, rasa jijik yang luar biasa merambat naik dari dasar perutku hingga ke tenggorokan yang terasa kering dan tercekik. Bau ini bukan bau suamiku. Bukan bau Aris yang selalu menggunakan parfum aroma kayu cendana yang hangat dan menenangkan hati setiap kali kami berpelukan sebelum memulai hari. Aroma steril ini terasa seperti penghinaan besar. Sebuah bukti bahwa ia telah berada di tempat yang sangat asing bagiku dan melakukan hal-hal yang tidak sanggup aku bayangkan sebelumnya. Aku memeriksa bagian lengan kemeja itu dengan lebih teliti lagi di bawah cahaya lampu kamar mandi yang temaram dan sedikit berkedip-kedip. Di sana, aku menemukan noda putih tipis yang sangat halus, hampir seperti bekas bedak atau serbuk obat yang menempel secara tidak sengaja di kain putih itu. Aku menyentuhnya dengan ujung telunjuk, merasakan teksturnya yang agak kasar dan kering. Sangat berbeda dengan tekstur kosmetik wanita pada umumnya yang biasanya lebih berminyak atau wangi. Kejanggalan ini membuat kepalaku terasa seperti hendak pecah, karena terlalu banyak menyimpan tanda tanya yang tidak sinkron satu sama lain. Kenapa ada bau obat? Kenapa ada serbuk misterius? Dan kenapa semua itu terfokus di sekitar tanda merah di lehernya yang ia tutupi dengan syal itu? Ketakutan baru mulai muncul, bukan lagi tentang wanita lain, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih misterius dan berbahaya. Rasa penasaran ini benar-benar telah mengubahku menjadi sosok yang tidak aku kenali lagi. Seorang mata-mata di dalam rumah tanggaku sendiri yang dulu penuh dengan tawa dan kejujuran tanpa batas. Aku kembali ke kamar dengan langkah lunglai, meninggalkan kemeja itu tergeletak begitu saja di lantai seperti bangkai kepercayaan yang sudah membusuk dimakan waktu. Aku menatap punggung Aris yang masih membeku di bawah selimut, merasa bahwa pria yang sedang berbaring di sana hanyalah sebuah cangkang kosong yang menyimpan rahasia gelap di dalamnya. Aku ingin membangunkannya sekarang juga, mengguncang bahunya, dan memaksanya menjelaskan mengapa ia berbau seperti ruang isolasi rumah sakit, dan bukan seperti suami yang baru pulang kerja. Namun, aku tahu bahwa ia akan kembali membangun tembok kebohongan yang lebih tinggi lagi jika aku menanyakannya tanpa bukti yang benar-benar kuat di tanganku. Setiap kali aku menarik napas, aroma steril dari kemeja tadi seolah masih tertinggal di rongga hidungku, membuatku terus terjaga dalam kecemasan yang luar biasa hebat. Mengapa dia begitu tega membiarkan aku tersiksa dalam ketidaktahuan yang menyakitkan ini? Apakah dia tidak lagi mencintaiku sehingga ia merasa tidak perlu membagi bebannya denganku? Ataukah tanda merah di leher itu adalah sebuah tanda bahaya yang jauh lebih mengerikan dari sekadar pengkhianatan fisik yang selama ini aku curigai dengan sangat emosional? Aku memejamkan mata, namun yang terlihat hanyalah tanda merah itu yang seolah-olah berdenyut di dalam kegelapan, menertawakan ketidakberdayaku sebagai seorang istri yang mulai kehilangan arah dalam labirin rahasia suaminya sendiri yang sangat dingin itu. Tepat sebelum aku benar-benar terlelap karena kelelahan mental yang sangat hebat,
Aku mendengar Aris bergerak sedikit dan menggumamkan sebuah kata yang sangat asing di telingaku dalam tidurnya yang terlihat sangat gelisah. Suaranya terdengar sangat lirih, namun penuh dengan nada penyesalan yang sangat mendalam. Seolah ia sedang meminta maaf kepada seseorang yang telah lama ia kecewakan dalam hidupnya yang penuh misteri ini. Jantungku berdebar sangat kencang mendengar bisikan itu keluar dari bibirnya yang pucat pasi di tengah kesunyian malam yang mencekam. Siapakah sosok yang ia maksud? Dan apakah itu alasan dibalik semua perubahan sikap Aris yang begitu drastis dan aroma obat-obatan yang sangat menyengat di baju kerjanya yang baru saja aku temukan secara tidak sengaja malam ini di kamar mandi rumah kami sendiri? Aku tidak akan pernah bisa tenang sampai aku menemukan siapa sosok itu, dan apa hubungannya dengan tanda merah di leher Aris yang kini menjadi pusat dari seluruh penderitaanku selama ini. Besok pagi, aku akan mengikuti langkahnya lebih dekat lagi, tanpa membiarkan dia menyadari bahwa aku sudah berada tepat di belakang punggungnya untuk membongkar segala kepalsuan ini secara tuntas. Rahasia ini harus segera berakhir. Entah itu akan menyatukan kembali kepingan hati kami yang sudah retak, atau justru akan menjadi pukulan terakhir yang akan menghancurkan segalanya, hingga tidak ada lagi yang tersisa untuk diperjuangkan di masa depan nanti. Kegelapan malam ini terasa semakin dingin, seolah sedang mempersiapkan duniaku untuk menghadapi sebuah badai besar yang akan segera datang menghantam tanpa ampun di hari esok yang penuh dengan ketidakpastian. Saat fajar mulai menyingsing dan cahaya tipis menyentuh wajah Aris, aku melihat matanya terbuka perlahan namun penuh dengan ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan dariku sama sekali. Apa yang sedang ia rencanakan untuk pagi ini? Dan mengapa ia terus menggenggam ponselnya dengan sangat erat bahkan dalam tidurnya yang sangat tidak nyenyak itu? Aku harus segera mencari tahu semua jawabannya sekarang. Sabtu pagi itu terasa seperti medan perang yang bisu. Aris melilitkan syal di lehernya dengan gerakan hati-hati di depan cermin, seolah menyembunyikan dosa besar yang tak boleh terhapus. Ia beralasan ada audit mendadak dan berangkat lebih awal, bahkan sebelum kopi panas buatanku sempat ia sesap. Aku hanya menatap punggungnya dari ambang pintu dapur, merasakan kepedihan yang sudah mencapai titik nadir dalam hati ini. Kebohongan ini sudah terlalu rapi dan menyakitkan untuk terus kutelan bulat-bulat tanpa perlawanan. Begitu gerbang tertutup, aku segera menyambar kunci motor. Tidak akan ada lagi pertanyaan yang berakhir dengan dusta pagi ini, karena aku sendiri yang akan mencari tahu kemana langkah suamiku bermuara di hari libur ini. Aku menjaga jarak cukup jauh agar mobilnya tak menyadari kehadiranku di tengah arus lintas kota yang padat. Tanganku menggenggam kemudi sangat erat hingga buku jariku memutih, menahan gemetar amarah dan takut yang bercampur aduk di rongga dada. Setiap ia berbelok, jantungku seolah terhenti sesaat. Namun, kecurigaanku terbukti saat ia melewati jalan menuju kantornya tanpa berhenti. Ia terus melaju menuju pinggiran kota, kawasan yang tak ada hubungannya dengan pekerjaan yang ia klaim tadi pagi dengan wajah meyakinkan itu. Pengkhianatan ini terasa semakin nyata, menyesakkan napas, dan menghancurkan sisa harapan yang masih kusimpan di sudut hati paling dalam. Mobil Aris berbelok masuk ke area perumahan mewah yang sepi. Aku memarkirkan motor di gang kecil, lalu berjalan kaki menutupi wajah dengan helm agar tak dikenali. Dari balik tembok pagar, aku melihatnya berhenti di depan sebuah bangunan minimalis tanpa nama. Aris keluar dengan gerakan lemah dan tertatih, namun matanya waspada melihat sekeliling seolah takut diikuti. Ia merapikan syal sekali lagi sebelum mengetuk pintu dengan kode ketukan spesifik. Seakan sudah sangat terbiasa berkunjung ke tempat misterius ini tanpa sepengetahuanku selama berbulan-bulan. Pintu terbuka sedikit, dan sesosok bayangan menyambutnya ramah sebelum ia melangkah masuk dan pintu ditutup rapat. Rasa mual menyerang dahsyat, membayangkan apa yang mereka lakukan di balik pintu terkunci itu. Apakah wanita simpanannya tinggal di sini? Ataukah ini tempat rahasia mereka menghabiskan waktu saat aku menunggunya dengan setia di rumah kami yang kosong? Aku merasa duniaku runtuh, meninggalkan puing kepercayaan yang tak akan pernah bisa kusun utuh lagi. Aku ingin berlari, mendobrak pintu itu, dan meneriakkan semua rasa sakit ini. Namun, kakiku terasa seberat beton, sementara air mata mulai mengalir deras membasahi pipi yang perih karena amarah. Setiap detik yang berlalu terasa seperti ribuan jarum yang menusuk jantung secara bersamaan, menghancurkan janji suci pernikahan kami.
Keberanianku terkumpul perlahan untuk mengakhiri sandiwara menjijikan ini. Aku memutuskan mencari jalan ke bagian belakang rumah, berharap ada jendela yang tak tertutup rapat. Aku menyelinap di antara semak liar, mengabaikan goresan ranting tajam di tanganku. Sampai di sebuah jendela kecil, aku mendengar suara percakapan samar. Suara Aris terdengar jelas, merintih pelan seolah menahan sakit luar biasa. Jantungku berdebar kencang saat mendengar suara pria lain menyuruhnya tetap tenang agar prosesnya lancar. Keringat dingin membasahi tubuh saat kusadari ini, mungkin jauh lebih mengerikan dari sekadar pengkhianatan cinta. Apakah Aris terlibat kegiatan ilegal di sini? Aku mengambil batu besar sebagai pijakan untuk mengintip. Saat mataku mencapai celah tirai, seluruh persendianku mendadak lemas. Di dalam ruangan berbau obat menyengat, Aris duduk dengan leher terbuka tanpa syal. Seorang pria paruh baya berdiri di depannya dengan peralatan medis tajam yang berkilauan. Namun, yang paling mengejutkan adalah kehadiran seorang wanita muda yang berdiri di samping Aris, memegang tangannya sangat erat. Rasa cemburu meledak kembali, membakar seluruh logika. Aku tidak peduli lagi, yang kutahu suamiku bersama wanita lain di rumah misterius ini. Aku turun dengan kasar, berjalan menuju pintu depan dengan kobaran api amarah yang siap menghanguskan siapapun. Tepat sebelum tanganku menyentuh pintu, teriakan histeris dari dalam membuat langkahku terhenti. Itu suara wanita muda tadi, terdengar sangat ketakutan dan panik. Amarahku seketika menguap, berganti kekhawatiran mendalam bagi keselamatan nyawa Aris. Aku mendorong pintu sekuat tenaga, dan ternyata tidak dikunci. Di ujung lorong, Aris tergeletak di lantai dengan tubuh bergetar hebat. Sementara wanita itu menangis mencoba menekan leher suamiku dengan kain yang kini sudah berubah merah pekat. Aku berdiri terpaku, merasakan duniaku berhenti berputar saat melihat darah suamiku sendiri mengalir deras di atas lantai dingin rumah ini, tanpa bisa kusegah sedikit pun. Rahasia berdarah apa yang sebenarnya sedang disembunyikan Aris di balik tembok ini? Siapa sebenarnya sosok wanita yang kini memeluk tubuh Aris yang bersimbah darah itu? Dan rahasia maut apa yang selama ini disembunyikan suamiku di balik dinding rumah yang sunyi ini? Bisakah aku memaafkannya jika kenyataan ini ternyata jauh lebih pahit dari sebuah perselingkuhan yang aku duga selama ini di dalam hati saya yang sedang hancur lebur? Pintu itu terbuka dengan debuman keras, menghantam dinding dan menciptakan guncangan yang mengakhiri semua sandiwara ini. Di dalam ruangan sempit yang berbau antiseptik itu, duniaku seolah berhenti berputar. Aku melihat Aris terkapar di lantai, wajahnya sepucat kertas, sementara seorang wanita muda bersimpuh di sampingnya dengan tangan yang berlumuran darah pekat. Amarah yang sejak tadi membakar dadaku seketika meledak menjadi teriakan histeris yang tidak bisa kubendung lagi. Jadi ini alasanmu lembur, Mas? Ini wanita yang membuatmu tega berbohong padaku selama ini. Suaraku melengking, memecah kesunyian yang mencekam. Aku tidak peduli pada luka di lehernya, aku tidak peduli pada darah yang mengalir, yang kulihat hanyalah bukti nyata pengkhianatannya tepat di depan mataku. Wanita muda itu tersentak, menatapku dengan mata yang penuh dengan ketakutan. Ia mencoba bicara, namun suaranya tenggelam oleh emosiku yang meluap-luap. Nyonya, tolong tenang, ini tidak seperti yang Anda pikirkan, serunya sambil terus menekan luka di leher Aris. Aku tertawa getir, sebuah tawa yang penuh dengan rasa sakit dan penghinaan. Tidak seperti yang kupikirkan? Aku melihat kalian berduaan di tempat tersembunyi ini, dan kau berani memegang suamiku dengan tangan kotormu itu. Aku melangkah maju, hendak menarik wanita itu menjauh, namun seorang pria parubaya berbaju putih menghalangiku dengan tatapan yang sangat tajam dan berwibawa. Hentikan! Pasien ini sedang mengalami pendarahan hebat akibat luka operasi yang terbuka kembali. Jika Anda terus membuat keributan, nyawanya tidak akan tertolong. Kata-kata pria itu menghantamku seperti godam besar. Mataku beralih ke leher Aris yang kini terbuka tanpa syal penutupnya. Tanda merah yang selama ini kuhakimi sebagai bekas ciuman ternyata adalah garis jahitan yang baru saja robek. Darah terus merembes keluar, membasahi kain putih yang digunakan wanita muda itu untuk menahannya. Jantungku berdebar kencang, rasa mual yang luar biasa kembali menyerang.
Aku melihat Aris meringis dalam ketidaksadarannya, bibirnya yang membiru menggumamkan namaku dengan sangat lirih. Kesadaran mulai merayap pelan di balik kabut amarahku. Ini bukan tempat perselingkuhan. Ini adalah sebuah klinik kecil yang tersembunyi dari keramaian kota. Namun, mengapa dia harus berada di sini? Mengapa dia harus menjalani operasi secara rahasia, tanpa pernah memberitahuku satu patah kata pun? Wanita yang tadi kuanggap sebagai simpanan ternyata adalah seorang asisten perawat yang sedang berjuang menyelamatkan nyawa suamiku. Ia menatapku bukan dengan rasa bersalah, melainkan dengan rasa kasihan yang membuatku merasa sangat kecil dan hina sebagai seorang istri. Beliau bersikeras tidak ingin membawa masalah ini ke rumah sakit besar karena tidak ingin Anda khawatir. Nyonya, bisik wanita itu sambil terus bekerja dengan cekatan. Aku jatuh terduduk di lantai yang dingin, menatap telapak tanganku yang gemetar hebat. Segala tuduhan keji yang kulontarkan tadi pagi terasa seperti belati yang berbalik menusuk dadaku sendiri. Aku telah menuduh pria yang sedang sekarat ini sebagai seorang pengkhianat, sementara ia sedang bertaruh nyawa di bawah pisau bedah demi sebuah alasan yang masih menjadi misteri besar. Pria parubaya yang ternyata adalah seorang dokter itu terus melakukan tindakan medis dengan sangat terampil. Ruangan itu kembali hening. Hanya terdengar suara alat medis dan helaan napas Aris yang semakin pendek. Aku ingin mendekat, ingin memegang tangannya dan memohon maaf. Namun aku merasa tidak pantas menyentuhnya setelah semua prasangka buruk yang kupelihara. Setiap tetes darah yang jatuh ke lantai seolah-olah adalah tetesan air mata dari kesetiaan Aris yang telah kuinjak-injak dengan kecurigaanku. Penyesalan mendalam mulai mengalir di setiap pembuluh darahku, menciptakan rasa perih yang jauh lebih hebat dari luka fisik manapun. Mengapa ia begitu keras kepala untuk menanggung semuanya sendirian? Apa yang sebenarnya sedang ia sembunyikan dariku hingga ia lebih memilih mati dalam kesunyian? Aku hanya bisa terpaku menatap wajah suamiku yang semakin kehilangan warna kehidupannya. Bayangan tentang tanda merah itu kini berubah menjadi simbol pengorbanan yang sangat menyayat hati. Aku teringat kembali pada aroma obat-obatan steril di kemejanya yang dulu kuanggap sebagai bau wanita lain. Betapa bodohnya aku yang lebih mempercayai imajinasi gelap daripada mengenal suamiku sendiri. Saat dokter itu akhirnya berhasil menghentikan pendarahan, suasana ruangan menjadi sedikit lebih tenang, namun ketegangan di hatiku justru semakin memuncak. Dokter itu menoleh padaku, melepaskan sarung tangannya yang berdarah, lalu menghela napas panjang seolah-olah ada berita yang jauh lebih buruk yang harus ia sampaikan. Pendarahannya sudah berhenti untuk sementara, tapi kondisi dasarnya sangat tidak stabil. Ucapnya dengan nada yang sangat berat. Aku mendekat dengan langkah gontai, meraih tangan Aris yang terasa sangat dingin dan kaku di dalam genggamanku. "Mas, bangun, maafkan aku," bisikku tepat di telinganya, berharap suaraku bisa menariknya kembali dari kegelapan yang sedang menelannya. Ia tidak memberikan respon apapun, hanya kelopak matanya yang bergetar sedikit seolah sedang berjuang melawan rasa sakit yang tak terbayangkan. Aku menoleh ke arah dokter, memohon penjelasan yang sejujurnya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada suamiku. Dokter itu terdiam sejenak, menatap Aris dengan tatapan penuh simpati sebelum akhirnya ia mengeluarkan sebuah map medis dari laci mejanya. Beliau meminta saya merahasiakan ini, tapi dalam kondisi seperti ini, Anda berhak tahu kebenaran yang sebenarnya terjadi di balik tanda merah di lehernya itu. Tanganku gemetar saat menerima map tersebut, seolah benda itu memiliki beban ribuan kilogram yang siap menghancurkan bahuku. Aku perlahan membukanya, membaca setiap baris diagnosa yang tertulis di sana dengan mata yang mulai kabur oleh air mata. Setiap kata yang tertulis di kertas itu terasa seperti petir yang menyambar duniaku di siang bolong. Rasa takut yang sejak tadi kupendam kini, menjelma menjadi kenyataan yang jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menatap Aris kembali, kali ini dengan rasa cinta yang bercampur dengan ketakutan luar biasa akan kehilangan. Ternyata, perjuangan yang ia lakukan selama ini bukan hanya sekadar untuk menyembunyikan luka operasi, melainkan untuk melawan sesuatu yang jauh lebih mematikan yang sedang menggerogoti tubuhnya dari dalam tanpa ampun. Saat aku baru saja akan menanyakan berapa lama lagi waktu yang tersisa untuk suamiku, Aris tiba-tiba membuka matanya perlahan. Namun, alih-alih mengenali wajahku, ia menatap ke arah langit-langit ruangan dengan tatapan kosong
dan menggumamkan sebuah permintaan terakhir yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak seketika itu juga. Apa sebenarnya yang ingin ia sampaikan di detik-detik kritisnya ini? Dan sanggupkah aku memenuhi permintaan yang sangat berat itu di tengah kehancuran hatiku yang paling dalam sekarang ini? Kesunyian di klinik itu terasa sangat menyesakkan bagi jiwaku. Bau antiseptik membekukan udara di sekitarku. Aku menatap Aris yang memejamkan mata dengan napas satu persatu. Dokter pergi setelah pendarahan terkendali, meninggalkanku bersama pria yang kini terasa sangat asing. Tanganku gemetar, mual karena amarah berubah jadi rasa bersalah yang mencekik leherku sendiri. Aku ingin membelai rambutnya, membisikkan kata maaf karena menuduhnya selingkuh, namun tubuhku terpaku. Aku takut jika menyentuhnya, dia akan menjauh dalam kondisi rapuh ini. Aris membuka mata. Sorotnya kosong menatap plafon kusam. Aku mendekat, mencoba meraih tangannya. "Mas, ini aku." "Kamu bangun?" Suaraku pecah. Namun, Aris menarik tangannya perlahan. Ia memalingkan wajah ke dinding, menjauh. Tidak ada kata keluar dari bibir pucatnya. Ia diam membisu, seolah kehadiranku tidak diinginkan. Penolakannya menghancurkan hatiku. Ia sengaja membangun tembok tinggi, batas yang tak membolehkanku menyentuh sisi rapuhnya. Aku merasa seperti orang asing yang masuk tanpa izin ke ruang pribadinya. "Mas, bicara padaku. Kenapa kamu menyembunyikan semua ini?" Tanyaku memohon. Aku ingin tahu kenapa dia memilih menanggung luka sendirian. Aris tetap diam. Bahunya bergetar, air mata jatuh membasahi bantal. Keheningan ini lebih perih dari tamparan fisik yang nyata. Penolakannya bicara membuatku merasa kecurigaanku benar, meski bukan tentang wanita lain. Apakah dia tidak mempercayaiku lagi? Ataukah aku sudah tidak berarti hingga ia lebih aman menyimpan rahasia di balik syal itu? Rasa sakit diabaikan merayap, menggantikan rasa bersalah. Jika dia tidak berselingkuh, kenapa bersikap seolah aku musuh? Kenapa tidak menjelaskan apa yang terjadi? Sikap diamnya memperkuat prasangka buruk. Apakah ada alasan lebih memalukan di balik operasi ini? Duniaku pecah jadi ribuan keping tajam. Setiap detik dalam keheningan terasa seperti siksaan batin. Aku hanya ingin kembali dipercaya, namun suamiku menunjukkan aku tidak layak tahu kebenaran hidupnya. Dokter masuk membawa map, namun Aris memberi isyarat agar dokter diam. Ia memohon rahasia tetap terkubur meski di hadapanku. Hatiku diremas kuat menyadari Aris lebih memilih bersekongkol dengan orang asing daripada jujur kepada istrinya sendiri. "Mas, aku istrimu," rintihku pilu. Namun Aris menutup mata kembali, seolah kehadiranku tidak berpengaruh. Penolakan membisu ini menghancurkan harga diriku. Rasa sakit ditolak membuatku harus segera pergi. Rahasia di balik tanda merah di lehernya itu terasa jauh lebih gelap dari apapun. Saat melangkah di lorong, aku mendengar suara peralatan medis jatuh di ruangan Aris. Perawat berlari terburu-buru melewati tubuhku yang mematung. Apakah kebisuan Aris tadi adalah cara mengucap selamat tinggal? Aku berbalik dengan jantung berhenti berdetak. Takut jika penolakannya tadi adalah percakapan terakhir kami sebelum maut datang menjemput. Air mataku tumpah menyadari waktu kami mungkin sudah habis tanpa sempat bertegur sapa dengan benar di detik terakhir yang menyiksa ini. Suara monitor jantung yang mendatar tiba-tiba terdengar nyaring dari dalam ruangan, memecah kesunyian lorong yang dingin. Apakah ini akhir dari segala rahasia yang Aris simpan? Dan apakah aku akan selamanya hidup dalam penyesalan karena telah meragukan kesetiaannya hingga saat terakhirnya tiba? Suara derit roda ranjang medis di lorong klinik sepi itu terdengar seperti jeritan kepedihan yang menyayat seluruh hati kecilku. Aku berdiri terpaku saat tim medis profesional berusaha menstabilkan kondisi Aris yang menurun drastis. Di tengah kekacauan, sebuah map biru terjatuh dari meja kecil di samping tempat tidurnya. Aku memungutnya dengan tangan gemetar hebat. Di sampulnya tertera nama suamiku. Kata-kata di dokumen itu menghantamku lebih keras dari badai manapun. Karsinoma tiroid stadium 4. Kalimat itu tertulis sangat jelas, menghancurkan sisa duniaku dalam sekejap saja. Aku merasa oksigen mendadak hilang, membuatku sangat sulit menarik napas.
Tanda merah yang kuhakimi sebagai bekas perselingkuhan ternyata luka pasca operasi besar yang belum mengering sempurna di leher suamiku ini. Segala tuduhan keji yang kulontarkan kini menghantuiku seperti bayangan gelap. Aroma antiseptik di kemejanya, keterlambatannya karena sesi radioterapi menyakitkan, dan sikap diamnya, kini memiliki jawaban yang menyayat hati. Aris akhirnya memilih menanggung beban ini sendirian, karena tidak ingin melihat aku hancur lebih awal. Ia ingin aku mengingatnya sebagai suami yang kuat, bukan pria pesakitan. Bagaimana mungkin aku meragukan kesetiaan pria yang mengorbankan segalanya melindungiku dari duka? Aku menatap Aris yang dipasangi berbagai selang di tubuh kurusnya. Setiap garis jahitan di lehernya adalah saksi bisu perjuangan hidup serta mati yang ia jalani tanpa mengeluh. Aku membelai wajahnya yang dingin dengan kasih sayang bercampur duka. Dokter yang keluar menatapku dengan sorot mata sulit itu. Itu tulisan tangan Aris yang berantakan, ditulis dengan sisa tenaga sebelum hilang kesadaran. Tanganku bergetar membaca kata demi kata secara khusus untukku di ambang batas maut. Rahasia apa lagi yang ia sampaikan? Dan apakah aku sanggup menanggung kebenaran di secari kertas yang kini basah oleh air mataku malam ini? Ia meminta maaf karena harus pergi lebih dulu meninggalkan semua kenangan. Aku menggenggam surat itu erat-erat, sementara suara detak jantung di monitor semakin melemah dan lambat. Apakah surat ini adalah wasiat terakhirnya? Ataukah ada satu keinginan besar Aris yang belum sempat ia wujudkan bersamaku sebelum napasnya benar-benar terhenti? Kelopak mata Aris bergerak perlahan, seolah-olah beban ribuan ton sedang menekan matanya untuk tetap terpejam. Aku menahan napas, menggenggam map biru itu erat-erat hingga kertas di dalamnya sedikit robek. Ketika iris matanya akhirnya bertemu dengan mataku, tidak ada kemarahan di sana. Hanya ada rasa lelah yang amat sangat dan setitik penyesalan yang begitu dalam. Bibirnya yang kering mencoba membentuk sebuah nama, namaku. Maya, bisiknya, nyaris tidak terdengar di tengah kesunyian ruangan yang mencekam ini. Aku segera mendekatkan wajahku, membiarkan air mataku jatuh membasahi tangannya yang dingin dan kaku. Aku ingin marah, ingin memaki, tapi yang kurasakan hanyalah rasa sakit yang luar biasa melihat pria yang kucintai sedang berjuang di ambang maut. Kenapa, Mas? Kenapa kamu harus melakukan ini padaku? Tanyaku dengan suara yang serak karena terlalu banyak menangis. Aku menunjukkan map medis itu tepat di depan matanya. Aris memejamkan mata sesaat, sebuah air mata jatuh dari sudut matanya, mengalir melewati pelipisnya. Ia menarik napas pendek-pendek, seolah setiap udara yang masuk ke paru-parunya adalah duri yang menyiksa. Ia mulai bercerita dengan suara yang sangat parau tentang diagnosa mengerikan itu 6 bulan yang lalu. Kanker tiroid stadium akhir yang sudah menyebar ke organ lainnya. Vonis dokter sangat kejam, memberikan sisa waktu yang hanya hitungan bulan saja. Ia merahasiakan semuanya, karena ia ingin melihatku tetap tersenyum di sisa hari yang kami miliki bersama di dunia yang fana ini. Aris menjelaskan bahwa tanda merah di lehernya bukanlah bukti pengkhianatan, seperti yang selama ini aku tuduhkan dengan begitu kejamnya. Itu adalah bekas sayatan pisau bedah dari operasi darurat yang ia jalani secara diam-diam beberapa minggu lalu. Ia sengaja mencari klinik kecil yang jauh dari keramaian agar aku tidak pernah tahu bahwa suamiku sedang sekarat. Syal yang selalu ia pakai adalah perisai untuk melindungi perasaanku, bukan untuk menutupi noda dosa dari wanita lain. Aku hanya ingin kamu mengingatku sebagai pria yang kuat, Maya. Bukan sebagai orang yang perlahan-lahan habis dimakan penyakit mematikan ini, ucapnya dengan nada yang sangat menyayat hati. Setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah tamparan bagi kecurigaanku yang sangat rendah dan sangat memalukan selama ini. Ia mengaku sering pulang terlambat bukan karena bertemu wanita lain, melainkan karena ia harus menjalani sesi radiasi yang membuatnya sangat mual dan lemah. Bau obat-obatan di kemejanya adalah bau perjuangannya untuk bertahan hidup sedikit lebih lama lagi demi aku. Ia sering mengurung diri di ruang kerja bukan untuk berbalas pesan mesra dengan orang lain, tapi untuk menahan rasa sakit yang hebat agar aku tidak mendengar rintihannya di tengah malam yang sunyi. Ia merasa gagal sebagai suami jika ia harus membuatku hidup dalam ketakutan akan kehilangan dirinya setiap hari. Baginya, melihatku bahagia tanpa tahu kebenaran yang pahit
adalah hadiah terakhir yang bisa ia berikan kepadaku sebagai bentuk cinta yang paling murni dan paling tinggi yang ia punya. Kini, segalanya sudah terlanjur terbuka dengan cara yang paling menyakitkan bagi kami berdua. Penyesalanku terasa begitu berat. Seolah aku adalah orang yang ikut membunuhnya dengan prasangka-prasangka burukku selama ini. Aku memeluk tubuhnya yang semakin kurus, merasakan detak jantungnya yang sudah mulai tidak teratur di bawah telapak tanganku. Kenapa cinta harus sesakit ini? Kenapa kejujuran harus dibayar dengan nyawa? Aris mencoba mengusap rambutku dengan jarinya yang gemetar, memberikan ketenangan yang seharusnya aku berikan padanya sejak awal. Ia tidak menyalahkanku atas segala tuduhanku. Ia justru berterima kasih karena aku tetap menunggunya pulang setiap malam meski aku sedang dilanda api cemburu yang sangat luar biasa hebatnya di dalam hatiku. Kenyataan pahit ini seolah menghentikan seluruh waktu yang tersisa di dalam ruangan medis ini. Aku menyadari bahwa setiap detik yang aku habiskan untuk mencurigainya adalah waktu yang terbuang sia-sia yang seharusnya bisa kugunakan untuk mencintainya lebih dalam lagi. Kini, tidak ada lagi rahasia di antara kami. Namun kebenaran ini justru terasa jauh lebih berat untuk dipikul daripada sebuah kebohongan perselingkuhan manapun. Aris kembali memejamkan matanya, napasnya terasa semakin berat dan dangkal, membuatku panik luar biasa. Aku menggenggam tangannya sekuat tenaga. Seolah-olah dengan cara itu aku bisa menahannya untuk tidak pergi meninggalkanku sendirian di dunia ini. Namun, ia hanya tersenyum sangat tipis. Sebuah senyuman yang seolah mengatakan bahwa tugasnya untuk menjagaku kini sudah hampir selesai. Di tengah isak tangisku yang semakin pecah, Aris membisikkan sesuatu yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak untuk kedua kalinya malam ini. Ia menyebutkan sebuah tempat di rumah kami yang selama ini tidak pernah aku perhatikan sama sekali dengan teliti. Di sana, ia menyimpan sesuatu yang sangat penting untuk masa depanku setelah ia benar-benar pergi nanti. Sesuatu yang akan membantuku melanjutkan hidup tanpa rasa bersalah yang berkepanjangan, karena telah meragukannya selama ini. Aku tertegun mendengar ucapannya, menyadari bahwa bahkan di ambang ajalnya, ia masih tetap memikirkan bagaimana caranya aku bisa tetap bertahan hidup dengan baik. Keheningan kembali menyelimuti kami, namun kali ini keheningan itu penuh dengan doa dan rasa cinta yang tak terbatas oleh waktu dan raga yang mulai rapuh ini. Dokter masuk kembali dengan wajah yang sangat serius, memberikan isyarat bahwa kondisi Aris sedang menuju titik nadir yang paling kritis. Aku harus segera melakukan sesuatu, atau aku akan kehilangan kesempatan terakhir untuk memberikan segalanya bagi suamiku yang luar biasa ini. Rasa takut akan kehilangan kini menjadi satu-satunya hal yang nyata di depanku, mengalahkan segala rasa sakit hati yang pernah kurasakan sebelumnya. Aku menatap wajah Aris untuk terakhir kalinya sebelum dokter memintaku menjauh sesaat untuk tindakan darurat yang sangat menentukan. Apakah ini benar-benar saatnya aku harus merelakan pria yang telah mengorbankan segalanya demi kebahagiaanku yang semu selama ini? Rahasia terakhir yang ia sebutkan tadi kini menjadi satu-satunya harapanku untuk tetap bisa terhubung dengannya nanti. Setiap hela napas Aris yang terdengar satu demi satu seperti detak jam yang menghitung mundur keberadaannya di sampingku. Aku teringat kembali pada semua momen manis yang kami lalui sebelum bayang-bayang penyakit ini datang merusak segalanya. Ia selalu menjadi pelindungku, dan sekarang, aku sadar betapa egoisnya aku yang hanya mementingkan perasaan sakit hatiku sendiri, tanpa melihat perjuangan besar yang ia lakukan. Aku merasa seperti seorang pengkhianat yang sebenarnya, yang tidak mampu mengenali penderitaan suaminya sendiri, hanya karena terbutakan oleh rasa cemburu yang tidak berdasar sama sekali. Air mataku terus mengalir tanpa henti, membasahi kain sprei rumah sakit yang sudah terasa sangat dingin di bawah telapak tangan yang gemetar hebat ini. Aku ingin berteriak kepada dunia bahwa aku sangat mencintainya sekarang. Aris meremas tanganku dengan sisa tenaganya yang terakhir, seolah ia ingin memastikan bahwa aku tidak akan pernah melupakan pesan yang baru saja ia sampaikan tadi. Matanya yang sayu seolah berkata bahwa segalanya akan baik-baik saja, meski tanpa dirinya di sisiku lagi nanti. Aku mencoba mengangguk dengan kuat, meskipun jiwaku sedang berteriak menolak kenyataan pahit yang ada di depan mataku ini. Dokter mulai sibuk dengan peralatan medisnya, menciptakan suara bising yang terasa sangat mengganggu momen perpisahan kami yang sangat suci ini. Aku dipaksa mundur selangkah demi selangkah,
meninggalkan genggaman tangan Aris yang perlahan-lahan mulai mengendur dan terlepas dari jemariku yang tidak rela membiarkannya pergi. Duniaku seolah kehilangan warnanya seketika itu juga, menyisakan kegelapan yang sangat sunyi dan penuh dengan penyesalan yang mendalam. Sekarang aku hanya bisa berdiri di sudut ruangan, menyaksikan pria yang kucintai sedang bertaruh nyawa untuk terakhir kalinya di hadapan maut yang sudah tidak sabar lagi menjemputnya. Aku tahu bahwa perjalananku dengan Aris akan segera berakhir di tempat yang dingin ini, namun aku berjanji dalam hati untuk mencari rahasia terakhir yang ia simpan di rumah kami. Sesuatu yang ia katakan akan menjadi penuntun hidupku di masa depan, tanpa kehadirannya yang selalu menenangkan jiwaku yang sering dilanda badai prasangka buruk selama ini. Apa sebenarnya yang ia simpan di tempat tersembunyi itu? Dan apakah benda itu mampu menyembuhkan luka hatiku yang sudah terlanjur hancur berkeping-keping, karena kehilangan dirinya untuk selamanya di malam yang sangat dingin dan sangat sunyi ini tanpa adanya kepastian yang nyata bagi masa depanku nanti? Monitor jantung itu mengeluarkan suara panjang yang melengking, memecah kesunyian malam di klinik kecil itu. Di tengah kehampaan yang luar biasa ini, mampukah aku menemukan benda yang Aris sebutkan sebagai penuntun hidupku? Dan rahasia besar apalagi yang tersimpan di balik warisan terakhirnya untukku di rumah kami nanti? Suara panjang monitor itu akhirnya berhenti, berganti kesunyian yang paling mematikan. Aris telah pergi, membawa beban yang ia pikul sendirian tanpa keluh. Aku pulang ke rumah yang kini terasa sangat hampa. Setiap sudut ruangan seolah berbisik memanggil namanya, mengingatkanku pada prasangka buruk yang pernah kulontarkan dengan kejam. Aku melangkah menuju lemari tua di sudut ruang kerja yang ia sebutkan sebelum napas terakhirnya tiba. Dengan tangan gemetar, aku mencari laci kecil tersembunyi di balik buku lamanya yang berdebu tebal itu. Di sana, aku menemukan kotak kayu kecil yang terkunci rapat sekali. Setelah membukanya, jantungku seolah diremas melihat isinya. Bukan harta, melainkan tumpukan surat yang ia tulis setiap malam saat aku tertidur. Ada juga asuransi jiwa atas namaku yang ia siapkan sejak diagnosa pertama muncul secara tiba-tiba. Aris tidak hanya melawan kanker ganas, ia juga memastikan aku tidak akan kekurangan sepeser pun saat ia tiada. Air mataku jatuh membasahi kertas itu, mewakili kehancuran hatiku yang paling dalam. Betapa egoisnya aku yang selama ini hanya memikirkan rasa sakit sendiri, tanpa melihat pengorbanan besar suamiku ini. Dalam suratnya, ia menulis bahwa tanda merah di lehernya adalah luka yang ia banggakan. Baginya, itu bukti ia masih punya waktu mencintaiku lebih lama di dunia. Ia minta maaf karena berbohong, namun ia tidak menyesal menjagaku dari rasa sedih. Aku memeluk surat itu erat di ruang kerja yang dingin. Penyesalan ini tidak akan hilang, namun aku mengerti cinta sejati tak selalu manis. Terkadang, cinta hadir dalam keheningan dan pengorbanan yang tak terlihat demi melindungi orang tersayang dari duka. Kini aku menatap fajar yang menyingsing tanpa Aris di sisi. Aku belajar jangan menilai luka hanya dari apa yang terlihat oleh mata yang buta oleh emosi sesaat. Di balik rahasia menyakitkan, tersimpan kasih sayang besar yang abadi. Aku akan melanjutkan hidup dengan menjaga warisan cintanya. Jejak cintanya selalu hidup di detak jantungku. Namun, saat hendak keluar, aku melihat amplop coklat terselip di laci terdalam. Ada namaku di sana dengan tinta memudar. Masihkah ada rahasia terakhir yang ia tinggalkan untukku di balik keheningan ini? Rasa penasaran mulai menyelimuti hatiku kembali di tengah kedukaan.